lihat Anies, membahas Anies pada Ya, Pilpres 2024, dan kita akan membahas lagi Anies pada di Pilkada penghujung 2024. 2024 gitu. Karena apa? Karena memang Mas Anies ini kan pilihan-pilihan politiknya pada hari ini saya kira, ya sebetulnya banyak ya, banyak. Misalnya dia bisa saja bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Hmm, Karena Pak Prabowo kan sangat membuka lebar tangannya untuk rekonsiliasi siapapun, mau bergabung, apalagi memang punya dukungan dari masyarakat tentu akan diajak untuk bergabung. Tetapi saya kira Mas Anies melihat secara taktis bahwa, trajektori dia, perjalanan dia kalau dia mau ke Pilpres 29. 2029 yang akan datang, akan lebih dimungkinkan kalau dia menjadi gubernur Jakarta, Hmm. ketimbang dia menjadi menterinya Pak Prabowo gitu. Misalnya Menhannya Prabowo, Anies Baswedan gitu ya. Baswedan. Terus nanti Karena dinilai. karena dia disuruh memperbaiki kinerja Menhan sebelumnya yang 11 dari 100. Atau misalnya diberikan kesempatan kedua menjadi Mendiknas, ya, Ah, misalnya ah, begitu. ah, ah. Jadi ya problem terbesar kalau Mas Anies itu menjadi bagian dari pemerintahan, maka dia bisa kehilangan konstituen dia selama ini. Yaitu perubahan itu Ya, kan. masyarakat yang orientasinya perubahan, yang kalangan katakanlah kelompok Islam konservatif begitu, dan dia kelihatannya mau mempertahankan itu. Itu sebabnya Mas Anies sudah mengeluarkan pernyataan bahwa kelihatannya dia tetap pada garis oposisi. Hmm. Dan itulah salah satu modal Mas Anies yang akan dibawa ke DKI Jakarta. Dan dia ngelihat bahwa potensi sebagai gubernur Jakarta untuk bisa maju 2029 itu lebih besar. Walaupun saya mengingatkan begini loh, Mas Anies itu sebetulnya sudah gagal lah satu kali sebagai gubernur Jakarta untuk menuju Pilpres 2024. Hmm. Bisa dicek kok, saya ngomong dari jauh-jauh hari, menurut saya Anies itu adalah gubernur DKI yang gagal. Kalau dibandingkan dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu 6 bulan jadi gubernur Jakarta, itu survei dia untuk calon presiden sudah nomor 1. Hmm. Mas Anies nggak pernah nomor 1. Mau 6 bulan, mau 2 tahun, mau 3 tahun, bahkan setelah dia menyelesaikan jabatan pun, surveinya nggak pernah nomor 1. Hmm. Mas Anies itu kalau pilpres paling tinggi kalau nggak salah kan cuman nomor 2 ya. Hmm. 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 Ya, kemudian bahkan melorot jadi nomor 3 gitu. Terakhir balik lagi ke nomor 2. Jadi Mas Anies itu sebetulnya tidak maksimal juga, tidak bisa maksimal juga. Dia tidak terlalu berbakat juga untuk memanfaatkan jabatan sebagai Gubernur Jakarta untuk Hmm. menuju kepada katakanlah RI 1 Ya. gitu di 2029 yang akan datang. Anyway, anyhow gitu ya. Tetap kalau kita bicara Pilkada Jakarta, salah satu calon yang paling mungkin untuk maju adalah Anies gitu. Sekian persen kemungkinan masih harus kita simpan bahwa Mas Anies bisa saja bergabung dengan Pak Prabowo misalnya, menjadi salah satu menteri. Hmm. Kalau jadi presiden kan nggak mungkin, Ya. wapres juga nggak mungkin. Ini harus dijelaskan. Ya, ya, ya. Soalnya sekarang lagi zaman halusinasi. Gitu. Jadi kita harus bicara Mas Anies itu sebagai menteri atau gubernur Jakarta, proporsinya lebih besar sebagai calon gubernur di Jakarta. Kebetulan dia merupakan gubernur petahana kalau maju Hmm. lagi. Dia baru 1 kali, Baru satu dan kali. dalam konteks itulah kemudian kita pernah bahas di sini bahwa masa depan politiknya Mas Anies itu lebih terbuka ketimbang Ganjar Pranowo. Ganjar mau balik lagi sebagai calon gubernur nggak bisa karena udah Hmm. ada 2 kali masa jabatan. Jadi Mas Anies masih bisa, dan karena itu sesungguhnya pertanyaan paling mendasar kalau kita bicara Pilkada Jakarta ya, di luar soal apakah kemudian ini akan ditetapkan, akan ditunjuk atau dipilih gitu. Tapi saya terakhir dengar partai-partai yang ada di DPR, termasuk Kemendagri juga mengatakan PDI itu DKI itu tetap dipilih kok, Oke. bukan ditunjuk gitu ya. Hmm. Kita berangkat dari posisi politik itu Nah, gitu. itu good news sih buat Cokro TV. Karena dengan begitu banyak sekali hal yang bisa dijadikan konten. Kita sih niatnya untuk Heeh. bikin kontennya Konten, apa gitu iya loh. apa. Nah, jadi kita bicara sebetulnya kalau Jakarta itu akan pilkada serentak tahun 2024 bulan November ya, maka siapa lawannya Mas Anies gitu. Hmm. Nah, menurut saya kita bisa lihat dari kacamata partai politik atau dari kacamata tokoh yang beredar pada hari ini. Oke. Nah, kalau dari kacamata partai politik, nah partai yang paling besar kan kalau hasil pileg sejauh ini adalah PKS. Hmm. PKS saya lihat pasti ke Mas Anies, Oke. karena sama-sama di Pilpres, kesamaan
oposisi, kesamaan kelompok Islam katakanlah konservatif. Jadi banyak sekali titik temu antara PKS dengan Mas Anies. Hmm. Nah, Sorry, PKS terpautnya berapa dengan PKS paling tinggi ya di DKI ya? paling tinggi, paling Oke, oke. tinggi. Saya lupa apakah Iya, iya. 16 atau 17 begitu. Ya. Intinya paling tinggi dibandingkan partai yang lain. Nomor 2-nya masih PDI Perjuangan. Hmm. Nah, nanti kita akan lihat PKS itu akan dengan partai yang mana. Oke, Nah, syarat untuk pengajuan calon gubernur ini kan 20% kursi. oke. Karena kalau bicara syarat 20% kursi secara matematika ada 5 calon yang mungkin kan 100% dibagi 20 kan 5. Tetapi kan elektabilitas partai dan kursi partai ini kan dia berupa bongkahan-bongkahan besar. Nggak persis kalau dibagi bisa 20-20 gitu. Karena itu sebetulnya secara teoritis maksimal 4. Dan pernah terjadi di Jakarta tahun 2000 berapa? 2012, sebelumnya 2008 kalau nggak salah. Udah pernah waktu itu ada calonnya banyak sekali. Nah, karena itu saya ngelihat bahwa sebetulnya ini bisa sampai 3, bisa sampai 4 nih Oke. calonnya nanti. Jadi partai yang kedua yang kita harus hitung tentu saja PDI Perjuangan, siapa calonnya. Nah, dari PDI Perjuangan kita punya banyak kandidat yang bisa dibahas. Pertama misalnya Ahok sebagai calonnya PDI tahun 2017 yang lalu. Yang kedua bisa saja mantan kepala daerah yang juga dianggap sukses. Katakanlah Tri Risma hari ini pernah memimpin kota Surabaya. Katakanlah misalnya Abdullah Azwar Anas Oke. yang pernah memimpin Kabupaten Banyuwangi, sekarang menjadi Menteri Menteri. Pan-RB. Sebetulnya bisa juga masuk nama Hendrar Prihadi atau panggilannya Hendi, mantan wali kota Semarang. Walaupun saya melihat Hendi bisa dipertimbangkan sebagai calon gubernur di Jawa Tengah, gitu. Saya kira itu nama-nama yang mungkin bisa didiskusikan pada hari ini untuk PDI Perjuangan. Lalu satu koalisi lagi, ya mungkin ada Gerindra, ada Golkar di situ. Apalagi kalau misalnya mereka menjadi bagian dari koalisi permanen di tingkat nasional yang juga diturunkan sampai tingkat daerah, maka peluang bagi calon dari partai Gerindra dan Golkar ini sangat-sangat besar, Ya. gitu. Nah, coba deh saya tanya Mas Hal, siapa kira-kira di Ya, luar yang nama-nama ada yang saya kalau sebutkan tadi Gerindra yang kan lain? Wagub kemarin, Wagubnya Siapa? Anies. Siapa? Riza Patria. Ya, Oke. Riza. Terus? Kemudian siapa ya? Kalau Golkar, wah saya nggak tahu juga itu. Kan juga ada siapa ya? Sebetulnya salah satu yang potensial adalah PJ sekarang, Heru Budi. Oh, Gitu. oke, Heru Ya, Budi. tetapi kan Mas Heru ini kelihatannya kalau bicara memimpin daerah, dia nalurinya yang lebih kuat adalah naluri birokrasinya. Naluri dia sebagai politisi itu nggak begitu Karena nggak kuat. punya Ya, track record dalam ya bidang itu juga. memang kita nggak mengacu kepada survei. Untuk fairnya harus mengacu kepada survei. Kalau ketua Golkar, yang ketua Golkar DKI, siapa? Siapa? Bupati Tangerang? Iya, ya itu Ya, maksudnya. Ahmed Zaki Iskandar itu Ahmad juga Zaki. potensial, itu juga. Dan memang kelihatan ada ambisi ke arah sana, itu juga Oke. patut dipertimbangkan. Tetapi bahwasanya kemudian tadi Mas Sahal itu seperti mengingat siapa nama gubernur DKI Jakarta, PJ ini, itu kan mengindikasikan bahwa beliau ini nggak ada di benak orang. Ya. Kurang gitu loh, kurang kuat. Nggak ada di top of mind Nggak orang. ada di top of mind orang gitu loh. Itu contoh sederhana saja. Untuk seseorang dengan seorang yang dekat dengan isu-isu politik, Heru Budi tidak mengapung kepalanya di kepala Mas Sahal. Bagaimana dengan orang-orang yang jauh dari isu-isu politik? Bagaimana yang dari kalangan kelas menengah ke bawah? Jangan-jangan nggak ada. Tapi ini tentu untuk adilnya atau fairnya harus ada survei ya. Nah, tetapi saya juga belum mendengar adanya survei yang menunjukkan bahwa Mas Heru Budi itu tinggi sekali. Kalau memang dia surveinya tinggi sekali, ya mungkin sudah beredar lah ya di kalangan teman-teman media atau beredar di kalangan aktivis dan seterusnya gitu. Tapi kan ini nggak beredar. Nah, di luar nama-nama itu mungkin nama-nama yang menarik untuk dipertimbangkan, saya kira kalau kita bicara isu-isu di Jakarta ya, nama yang pernah populer barangkali Pak Dudung Abdurrahman. Ya, dia waktu jadi Pangdam Jakarta kan pernah sangat populer. Karena berani berhadapan dengan FPI dan Rizik Syihab gitu. Menurunkan baliho-balihonya Rizik Syihab. Dan mungkin Pak Dudung ini bisa menjadi simbol bagi keberagaman, bagi kalangan nasionalis, berhadapan dengan sentimen-sentimen keagamaan ya, yang notabene pernah muncul di tahun 2017 yang lalu itu. Gitu. Saya membayangkan ya kalau Mas Anies dengan image
kelompok 212, 411 yang notabene sama juga dengan Rizik Syihab sebagai imam besarnya, maka akan sangat menarik gitu loh. Kalau nanti Mas Anies berhadapan dengan Pak Dudung Iya. Abdurrahman, Menarik itu. ya itu akan walaupun sudah berlalu sekian lama, tapi saya kira itu memori yang kuat ya Iya, di dan nggak publik terlalu lama Indonesia. juga baliho-baliho itu kan masih zaman pandemi itu kan, Iya, iya, iya. masih ramai. Ya, para politisi, para pengamat sudah mulai mempertimbangkan dan memperhitungkan siapa-siapa yang berpeluang masuk menjadi calon pilkada, calon gubernur DKI Jakarta. Ada nama-nama seperti Ridwan Kamil, mantan gubernur Jawa Barat, ada Ahmad Syahroni, yaitu ketua DPR, kemudian juga muncul Zaki Iskandar dan Riza Patria. Nah, ini orang-orang seperti ini adalah masuk dalam bursa Pilkada Jakarta. Nah, teman-teman, kita lihat ada juga ya Tri Risma Maharani. Ya, kita lihat mantan kepala daerah Surabaya. Nah, konstelasi politik untuk perebutan kursi gubernur DKI Jakarta mulai beriak. Sejumlah kandidat mulai mengirim sinyal dan menyatakan kesiapannya bertarung dalam Pilkada DKI Jakarta. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur pun tak lama lagi, yakni pada 27 November 2024. Para kandidat yang mungkin berpeluang besar bertarung di Jakarta memperebutkan kursi kepala daerah paling bergengsi di tanah air mulai tampil ke publik. Salah satu kandidat yang berpotensi ikut meramaikan kontestasi adalah politik yang sedang diperebutkan, yaitu wakil gubernur DKI, ya mantan wakil gubernur DKI Ahmad Riza Patria. Sinyal itu ditunjukkan politisi Gerindra saat mengunggah video ucapan terima kasih mewakili tim kampanye daerah Prabowo Gibran Provinsi DKI Jakarta di akun media sosial X. Ada pemandangan menarik di balik video itu lantaran Riza muncul berdampingan dengan mantan Bupati Tangerang Ahmad Zaki Iskandar. Di akhir video, ucapan terima kasih beredar kepada warga DKI Jakarta, relawan dan simpul relawan yang telah bekerja memenangkan Prabowo Gibran dalam pemilihan presiden 2024. Kedua politikus berbeda warna partai itu melontarkan ucapan menarik. Yuk kita kerja lagi untuk Jakarta, bro, kata Zaki. Oke gas, balas Riza sembari menerima uluran tangan Zaki. Riza bukan orang baru di Jakarta, dia juga tak asing di mata publik Jakarta, sebab Riza pernah menjabat sebagai wakil gubernur DKI Jakarta selama sekitar 2 tahun 6 bulan, dari 15 April 2020 hingga 16 Oktober 2022. Kemudian Riza menduduki jabatan Wakil Gubernur DKI Jakarta mendampingi Gubernur Anies Baswedan saat itu, setelah Sandiaga Uno yang sebelumnya terpilih bersama Anies Baswedan dalam konstelasi pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 2017, memutuskan mundur dari jabatannya demi maju dalam pemilu Presiden 2019. Selain mengenal Jakarta, Riza Patria juga merupakan salah satu politisi nasional yang memiliki segudang pengalaman sebagai anggota DPR RI dan juga sebagai elit politik di Partai Gerindra. Politisi kelahiran Banjarmasin, Kalimantan Selatan itu 2 kali terpilih sebagai anggota DPR RI pada periode 2014 sampai 2019 dan 2019 sampai 2024. Politikus yang lahir pada 17 Desember 1969 itu kini menjabat sebagai Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta. Ahmad Zaki Iskandar, kandidat potensial lain yang juga berpotensi ikut memanaskan pertarungan dalam perebutan kursi orang nomor 1 di DKI Jakarta, yakni Ahmad Zaki Iskandar, politikus Partai Golkar, itu turut memposting video serupa dengan Riza Patria di akun Twitter media sosial Instagramnya.
Bahkan dalam salah satu unggahan di akun Instagram Partai Golkar DKI Jakarta, pria yang akrab disapa Bang Zaki itu berpose dengan ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang dilengkapi dengan narasi Bang Zaki siap maju ke Jakarta. Ketum Golkar Airlangga Hartarto juga kasih simbolis map kuning kepada kader potensial yang bakal bertarung di Pilkada 2024. Salah satu yang mendapat mandat itu adalah Zaki Iskandar, sebut akun Instagram Partai Golkar DKI Jakarta. Zaki menjadi politisi Partai Golkar kedua setelah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang juga sempat tampaknya tertarik maju dalam pertarungan Gubernur DKI Jakarta. Oke, Bang Zaki yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta bukan pendatang baru di dunia politik. Dia pernah menjabat sebagai Bupati Tangerang selama 2 periode, yakni 2013-2023. Zaki juga pernah menjabat sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar selama 1 periode, yakni 2009 sampai 2014. Saat itu dia maju dari daerah pemilihan Banten 3 yang meliputi Tangerang Raya. Seusai mengakhiri masa jabatan sebagai Bupati Tangerang, Zaki kembali bertarung dalam pemilihan legislatif 2024, namun daerah pemilihan berubah, yakni di Dapil 3 DKI Jakarta. Zaki dalam suatu sesi wawancara bersama Kompas pada Desember 2023 menyebut alasannya untuk maju dari Dapil Jakarta, yakni untuk mencari tantangan baru. Butuh sosok kuat. Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya dihubungi terpisah pada Rabu 2024, 28 Februari, mengatakan Pilkada DKI dapat dikatakan sebagai barometer politik nasional. Oleh karena itu, setiap kandidat yang bakal maju dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta harus memiliki modal kuat seperti tokoh nasional incumbent atau minimal pernah menjadi pejabat sebagai kepala daerah di daerah lain. DKI Jakarta, ya, apalagi di masa peralihan bukan lagi jadi ibu kota, tetapi jadi kota bisnis, dibutuhkan sosok yang harus lebih kuat latar belakang teknokratis di bidang politisi, kata Yunarto. Sosok teknokratis sebagai pilihan alternatif yang dinilai mampu mengemban jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta, antara lain bisa muncul Menteri Pekerja Umum dan Perubahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, atau bisa pula Menteri Keuangan Sri Mulyani. Adapun dari kalangan politisi, dari analisa beberapa lembaga survei pada 2023, beberapa nama yang masih punya peluang besar, yakni 2 mantan Gubernur DKI, yakni Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama. Di luar 2 nama itu, dari hasil survei papan atas ada Ridwan Kamil lalu Ahmad Sahroni yang dianggap bersaing ketat dengan Ridwan Kamil, kata Yunarto. Oke teman-teman, ini semua adalah bursa pilkada ya DKI Jakarta. Bagaimana nanti situasinya dan suasananya tentu semakin seru, dan kita akan melihat bagaimana perkembangannya dalam beberapa waktu ke depan menjelang pendaftaran di KPU. Tapi yang pasti pilkada DKI Jakarta itu menjadi pilkada yang menghebohkan ya. Ini seru kalau berbicara tentang pilkada. Ya, sudah ada Ridwan Kamil di sana yang juga akan sepertinya maju ya. Anies, Ahok, dan kadang-kadang juga ada seorang dari kalangan Jokowi, ya, Kaisang barangkali akan maju menjadi calon kepala daerah Jakarta. Baik, sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di konten kami selanjutnya.